Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarni, NIM F2019-01140, Program Studi S1 Farmasi, Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hubungan struktur dan aktivitasnya antibiotik. Sebelum saya menjelaskan hubungan struktur dan aktivitasnya antibiotik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hubungan struktur dan aktivitas suatu obat. Baik, hubungan struktur aktivitas ini maksudnya aktivitas biologis suatu obat diperoleh setelah terjadi interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis. Interaksi ini ditunjang oleh spesifitas sifat fisika kimia yang tinggi, dan aktivitas obat berhubungan dengan sifat fisika kimia obat dan merupakan fungsi dari struktur. Lihat, ini adalah gambar hubungan struktur aktivitas. Perlu diketahui, obat sebelum memberikan aktivitas terapi terlebih dahulu harus berikatan dengan reseptor. Reseptor ini biasanya ada di organ atau di tubuh kita. Obat harus berikatan dengan reseptor dan kemudian membentuk drug reseptor kompleks atau kompleks obat reseptor. Baru dia akan memberikan respon. Agar obat tersebut dapat membentuk kompleks atau dapat berikatan dengan reseptor, maka obat tersebut harus mempunyai struktur spesifik sehingga dapat memberikan sinyal. Apabila strukturnya tidak spesifik dengan reseptornya, maka dia tidak akan berikatan, sehingga harus sesuai untuk mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang antibiotik. Antibiotik ini berasal dari bahasa Yunani, anti artinya lawan dan bios artinya hidup. Antibiotik adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat obat apabila digunakan dalam dosis tertentu dan berkhasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman dan toksisitasnya tidak berbahaya bagi manusia. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan antibiotik. Penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia dapat kita lihat pada gambar ini. Ada banyak golongan antibiotik berdasarkan struktur kimianya. Ada beta-laktam, tetrasiklin, makrolida, linkomisin, kloramfenikol, aminoglikosida, sulfonamida, quinolon, glikopeptida, dan antimikrobakterium. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas dua golongan saja, yaitu beta-laktam dan golongan tetrasiklin. Baik, yang pertama saya akan membahas antibiotika golongan beta-laktam. Antibiotika golongan beta-laktam adalah antibiotika yang strukturnya mengandung beta-laktam. Banyak dikembangkan untuk pengobatan infeksi bakteri. Mekanisme kerja antibiotika golongan beta-laktam ini di mana dinding sel bakterinya adalah struktur yang kompleks yang berfungsi terutama sebagai selubung untuk melindungi protoplasma dan memberikan bentuk karakteristik bakteri. Perlu diketahui, komposisi struktur polimer dinding sel bakteri gram positif berbeda dengan bakteri gram negatif. Ini dapat kita lihat adalah gambar cincin beta-laktam. Kenapa dikategorikan sebagai antibiotik beta-laktam? Karena mempunyai cincin beta-laktam. Di sini alfa dan di sini ada juga beta yang mengikat amin sehingga disebut beta-laktam. Selanjutnya, antibiotika beta-laktam ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan penisilin, sefalosporin, dan beta-laktam non-klasik.
di mana turunan penisilin merupakan senyawa pilihan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif. Sedangkan turunan cephalosporin digunakan untuk pengobatan infeksi oleh bakteri yang telah tahan terhadap penisilin tadi, terutama Staphylococcus yang menghasilkan penilisinase dan basil gram negatif. Adapun beta-laktanon klasik pada umumnya digunakan sebagai penghambat enzim beta-laktamase dan antibakteri gram negatif. Yang pertama ada penisilin. Penisilin ini merupakan kelompok antibiotika beta-laktam yang telah lama dikenal pada tahun 1928 di London. Alexander Fleming menemukan antibiotika pertama, yaitu penisilin. Penisilin pertama kali diisolasi dari kultur jamur Penicillium notatum dan Penicillium schizongenum. Penisilin ini memiliki spektrum yang luas untuk membunuh kuman gram positif, gram negatif, dan anaerob. Penisilin ini memiliki aktivitas yang lebih kecil dalam membunuh kuman gram negatif dan penisilin ini dapat dihidrolisis oleh beta-laktamase. Dapat kita lihat ini adalah struktur dasar penisilin. Struktur dasar penisilin ini terdapat struktur dasar cincin beta-laktam, lalu kemudian ada rantai sampingnya. Struktur dasar penisilin ini terdiri atas cincin thiosolidin yang menyatu dengan cincin beta-laktam. Cincin thiosolidin ini yang menyatu dengan cincin beta-laktam sehingga kedua cincin ini membentuk 6-APA atau 6-aminopenisilanid acid. Rantai sampingnya ini nanti bisa berikatan dengan gugus-gugus yang lain sehingga menjadi turunan dari penisilin. Kedua cincin ini merupakan inti dari turunan penisilin serta diberi nama 6-aminopenisilanid acid atau 6-APA. Berbagai turunan penisilin semisintetis kemudian diproduksi dengan memodifikasi rantai samping yang terikat pada 6-APA. Baik rantai samping dan 6-APA, keduanya penting untuk aktivitas antibakteri dari turunan penisilin. Dapat kita lihat contoh turunan penisilin lainnya, di mana ikatan karbonamid pada rantai samping penisilin dapat dipecah oleh enzim amidase menghasilkan asam aminopenisilinat atau 6-APA yang tidak aktif, dan reaksinya dijelaskan seperti gambar ini. Ini adalah penisilin sirogenum telah berhasil diisolasi 6-aminopenisilinat yang digunakan sebagai bahan dasar sintetis sejumlah besar turunan penisilin atau penisilin semisintetik, yaitu dengan cara asilasi gugus 6 amino dengan asam karbosilat, asil klorida atau asam anhidrat. Sifat-sifat yang dimiliki oleh penisilin ini ada banyak. Yang pertama, menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak inang atau host. Kedua, ini bersifat bakteriosidal dan bukan bakteriostatik. Perbedaan bakterisidal dan bakteriostatik yaitu di mana bakterisidal itu membunuh bakteri, sedangkan bakteriostatik itu menghambat pertumbuhan bakteri. Yang ketiga itu berspektrum luas, yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang keempat, tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya itu tetap aktif di dalam plasma, cairan badan atau eksudat. Selanjutnya ini ada larutan di dalam air dan bersifat stabil. Dan terakhir bersifat bakteriosidal level, di mana di dalam tubuh cepat dicapai dan dapat bertahan untuk waktu yang lama.
Selanjutnya, ini ada beberapa struktur kimia antibiotik penisilin dengan berbagai grup R. Misalnya, kita lihat dari struktur turunan penisilin, terdapat rantai sampingnya. Apabila R-nya yang ini diganti dengan bensil, maka jadi bensil penisilin atau penisilin G. Apabila R-nya diganti dengan P6 metil, maka jadi pinosilin P. Dan begitupun untuk berbagai gugus yang ada di sini. Jadi ini pergantian gugus R dengan berbagai gugus yang ada di sini menjadi struktur baru untuk turunan penisilin. Selanjutnya, ini adalah hubungan struktur aktivitas turunan penisilin. Yang pertama, penisilin yang tahan asam karena adanya gugus penarik elektron seperti gugus fenoksid yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Jadi ketika penisilin kita makan atau minum, nanti ketika dia masuk ke dalam lambung, dia tidak akan rusak. Kan lambung kan bersifat asam. Penisilin tahan asam ini mempunyai gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping, sehingga baik untuk sediaan tablet. Yang kedua, penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase. Karena adanya gugus meruap atau bulky pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Ini maksudnya beta-laktamase ini kan enzim yang bisa merusak cincin beta-laktam, di mana beta-laktamase dihasilkan dari bakteri Staphylococcus. Jadi bakteri Staphylococcus ini memiliki alat untuk menghadapi antibiotik, yaitu enzim beta-laktamase. Namun antibiotika golongan ini tidak mempan oleh senjata bakteri Staphylococcus tadi, maka dinamakan penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase. Cirinya yaitu mempunyai rantai samping amino dan cincin aromatik pada kedudukan orto. Yang ketiga, penisilin dengan spektrum luas, yaitu karena ada gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping, sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Maksudnya ini, dia bisa membunuh bakteri gram negatif dan bakteri gram positif karena memiliki spektrum yang luas. Jadi penisilin ini memiliki gugus hidrofil seperti NH2. Yang keempat itu penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif saja dan Pseudomonas aeruginosa yang disebabkan adanya gugus asidik pada rantai samping seperti COOH karboksilat. Yang kelima ini penisilin yang bekerja sebagai prodrug atau praobat. Arti prodrug ini maksudnya dia itu yang aktif hasil metabolismenya sehingga dinamakan prodrug. Aslinya obat ini tidak aktif dan ketika diuji di laboratorium ini tidak aktif atau tidak memiliki efek. Namun ketika kita minum dan mengalami proses metabolisme di tubuh kita, dia akan menjadi metabolit. Sehingga metabolitnya itulah yang akan aktif. Maka dikatakanlah prodrug. Jadi belum merupakan obat, namun dia bisa jadi obat ketika kita sudah minumnya dan mengalami proses metabolisme. Jadi seperti inilah penisilin bekerja sebagai prodrug. Seperti penisilin yang dibuat dalam bentuk garamnya, contohnya prokain penisilin G yang paling populer, yang didapatkan melalui cara-cara berikut. Selanjutnya yang kedua ada cefalosporin. Turunan cefalosporin didapatkan sebagai hasil isolasi ekstrak jamur Cephalosporium acremonium. Dari jamur ini dapat diisolasi 3 antibiotika, diantaranya adalah Cephalosporium C.
Dari senyawa inilah kemudian dilakukan modifikasi molekul untuk mendapatkan turunan cefalosporin yang digunakan sekarang ini. Turunan cefalosporin adalah antibiotika beta-laktam yang mempunyai dasar struktur mirip dengan penisilin, yaitu cincin beta-laktam dihidrotiasin atau CPAM yang mengandung dua pusat atom asimetrik atau C6 dan C7 sehingga dapat membentuk 4 senyawa optik aktif. Stereokimia isomer cefalosporin alami digambarkan sebagai berikut. Jadi, ini adalah struktur dasarnya dari turunan cefalosporin, ada R1, R2, dan R3. Dan rantainya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan kita perhatikan ini ada strukturnya juga mempunyai cincin beta-laktam juga. Maka dikatakanlah termasuk golongan antibiotik beta-laktam. Selanjutnya, turunan cefalosporin ini berdasarkan sistem generasi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Yang pertama, saya jelaskan dulu generasi pertama turunan cefalosporin. Sebagian besar turunan ini diperkenalkan untuk penggunaan klinik antara tahun 1960 dan 1970. Spektrum antibakterinya lebih sempit dibanding generasi berikutnya, terutama aktif terhadap koki, kecuali enterokoki, E. coli, dan lain-lain. Turunan ini tahan terhadap beta-laktamase, luar sel yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus, tetapi tidak tahan bila dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Waktu paro eliminasinya relatif pendek dan kemampuan untuk menembus cairan cerebrospinal rendah. Contohnya cefadroxil, cefazolin, cefazetril, cefalexin, dan lain-lain. Dapat kita lihat pada tabelnya ini. Jadi ini turunan-turunan dari cefalosporin generasi pertama seperti cefadroxil, cefazolin, dan lain-lain. Ini hanyalah pergantian dari 3 gugus yaitu R1, R2, dan R3. Selanjutnya ada generasi kedua. Turunan ini diperkenalkan untuk penggunaan klinik sekitar akhir tahun 1970. Spektrum antibakterinya hampir sama dengan generasi pertama, tetapi secara umum turunan ini lebih aktif terhadap gram negatif enterik. Waktu paro eliminasinya relatif sama dengan generasi pertama, tetapi kemampuan menembus cairan cerebrospinal lebih baik. Contohnya cefaclor, cefamandol, cefamandol nafas, cefatotetan, dan lain-lain. Nah, dapat kita lihat pada tabelnya ini juga. Jadi ini turunan-turunan dari cefalosporin generasi kedua. Ini hanyalah pergantian dari 3 gugus yaitu R1, R2, dan R3. Selanjutnya ada generasi ketiga. Turunan ini diperkenalkan untuk penggunaan klinik dalam tahun 1980, di mana spektrum antibakterinya lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Secara umum, turunan ini aktif terhadap bakteri gram negatif yang telah resisten, lebih tahan terhadap beta-laktamase, tetapi kurang aktif terhadap bakteri gram positif. Contohnya Cefinenoxim HCl, Cefixim, Cefroxil, dan lain-lain. Dapat kita lihat pada tabelnya ini juga. Jadi turunan-turunan dari cefalosporin generasi ketiga sama juga. Ini hanyalah pergantian dari 3 gugus, yaitu R1, R2, dan R3.
Jadi, teman-teman bisa praktikkan dengan mencoba-coba merangkaikan ketika gugus awal cefalosporin itu diganti rantai sampingnya R1, R2, dan R3-nya. Terakhir, ada generasi 4. Turunan ini diperkenalkan untuk penggunaan klinik dalam tahun 1995. Spektrum antibakterinya lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Secara umum, turunan ini aktif terhadap bakteri gram negatif yang telah resisten dan lebih tahan terhadap beta-laktamase. Contohnya Cefepime dan Cevirom. Jadi generasi keempat atau paling baru ternyata semakin luas sehingga dia semakin sensitif atau semakin tidak mudah resisten. Selanjutnya, ini uraian tentang hubungan struktur dan aktivitas turunan cefalosporin. Yang pertama, turunan cefalosporin ini memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Yang kedua, adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 yang dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Yang ketiga, ada aktivitas biologis. Ini sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamicin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta-laktamase. Dan yang keempat, pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiasin dengan atom O menghasilkan oxacefamicin atau oxacepen yang menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Selanjutnya, golongan beta-laktam. Yang ketiga, ada beta-laktam non-klasik. Beta-laktam non-klasik adalah antibiotika yang mengandung cincin beta-laktam yang kadang-kadang bergabung dengan cincin lain yang terdiri dari 5 atau 6 atom dibandingkan turunan penisilin atau cefalosporin. Strukturnya mempunyai gambaran dasar yang berbeda, demikian pula sifat biologisnya. Beta-laktam non-klasik ini dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu turunan asam amidopenisilinat, turunan asam penisilanat, karbapenem, oksapenem, dan beta-laktam monosiklit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu persatu pembagian beta-laktam non-klasik ini. Jadi yang pertama itu ada turunan asam amidopenisilanat. Strukturnya ini berhubungan dengan penisilin. Efektif terhadap bakteri gram negatif. Kombinasi dengan beta-laktam lain menunjukkan efek sinergis karena turunan ini terikat oleh protein bakteri yang berbeda dengan beta-laktam klasik. Jadi dapat kita lihat ini adalah struktur turunan asam amidopenisilanat. Contohnya yaitu amdinosilin, bakmesilinam, dan pivmesilinam. Pada amdinosilin ini tidak tahan asam dan tidak diabsorpsi oleh saluran cerna. Sedangkan pada bakmesilinam dan pivmesilinam merupakan ester ganda aminosilin dan obat mudah diabsorpsi pada saluran cerna dan tubuh segera terhidrolisis melepaskan senyawa induk aktif. Yang kedua, ini ada turunan asam penisilat. Turunan asam penisilat didapat dari hasil modifikasi 6-APA dan digunakan sebagai penghambat enzim beta-laktamase.
biasanya diberikan dalam bentuk kombinasi atau digabungkan dengan beta-laktam klasik seperti ampicillin atau amoxicillin. Contohnya yaitu sulbactam dan pivsulbactam. Pada sulbactam umumnya diberikan secara parenteral karena diabsorpsi oleh saluran cerna rendah. Sedangkan pada pivsulbactam ini diberikan secara oral karena mudah diabsorpsi oleh saluran cerna di tubuh, segera terhidrolisis dan melepaskan senyawa aktif. Yang ketiga ada carbapenem. Carbapenem ini adalah analog penisilin alami, yaitu atom S pada cincin thiazolidin diganti dengan ikatan rangkap dan gugus metilen. Carbapenem ini mengandung atom S tidak dalam cincin, tetapi terikat oleh atom C3, seperti pada struktur cefalosporin. Aktivitas antibakteri carbapenem tergantung pada tegangan cincin dan efek elektronik dari ikatan rangkap yang berdekatan. Substituen yang terikat pada cincin beta-laktam atau R2 berfungsi untuk modifikasi lipofilitas, meningkatkan stabilitas terhadap beta-laktamase dan menunjang pengikatan dengan enzim sasaran sehingga menghasilkan senyawa antibakteri dengan spektrum luas dan aktivitasnya serupa dengan cefalosporin generasi ketiga. Contohnya yaitu asparaginomisin, carfentimisin C dan D, asam olivanat, imipenem, meropenem, dan biapenem. Selanjutnya ada oxapenem. Ini contohnya yaitu asam clavulanat. Asam clavulanat diisolasi dari Streptomyces clavuligerus yang mempunyai aktivitas antibakteri rendah tetapi sangat aktif sebagai deaktivator beta-laktamase yang dihasilkan oleh bakteri yang kebal terhadap penisilin atau cefalosporin. Asam clavulanat ini digunakan dalam bentuk kombinasi dengan turunan penisilin untuk memperpanjang efek antibakterinya. Yang kelima atau yang terakhir ini beta-laktam monosiklit. Dapat kita lihat ini struktur nocardisin A yang dihasilkan oleh Nicodia uniformis sub speciosamnensis mengandung gugus oximino dalam bentuk konfigurasi sin dan rantai samping D3 amino 3 karboksipropil yang berperan terhadap aktivitas antibakterinya. Hilangnya gugus dan rantai samping di atas menyebabkan senyawa kehilangan aktivitas. Nocardisin A efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Kemudian ada sulfavesin, ini adalah turunan monobaktam yang aktif terhadap bakteri gram negatif terutama Enterobacteriaceae, sedangkan aktivitas terhadap gram positif sangat rendah. Gugus 4-metil dapat meningkatkan stabilitas terhadap beta-laktamase, meningkatkan aktivitas terhadap bakteri gram negatif tetapi menurunkan aktivitas terhadap bakteri gram positif. Selanjutnya ada antibiotika golongan tetrasiklin. Turunan tetrasiklin ini didapat dari basil isolasi kultur Streptomyces sp dan kemudian dikembangkan secara semisintetik yang merupakan turunan oktahidronaftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin. Teori kimianya sangat kompleks karena mempunyai 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Tetrasiklin ini bersifat unvoter karena mengandung gugus-gugus yang bersifat asam seperti gugus hidroksil dan basa seperti gugus dimetilamino. Aktivitasnya ini dapat membunuh bakteri gram positif, gram negatif, aerob, dan anaerob.
Nah, tetrasiklin ini adalah salah satu antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri yang terjadi pada kulit, usus, saluran pernapasan, saluran kemih, kelamin, kelenjar getah bening, dan bagian lain dalam tubuh. Dan nama obat-obatan ini mudah dikenali karena semua berakhiran siklin. Sifat yang dimiliki oleh tetrasiklin ini begitu banyak. Yang pertama itu menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak inang. Yang kedua tidak menyebabkan resistensi pada kuman. Yang ketiga berspektrum luas, yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, bakteri gram negatif, dan amuba. Dan keempat itu bersifat bakterit. Yang kelima, menimbulkan efek samping bila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, itu larut dalam etanol. Selanjutnya, turunan tetrasiklin ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu tetrasiklin alami, tetrasiklin semisintetis, dan protetrasiklin. Nanti ini saya akan bahas satu persatu. Kemudian ada mekanisme kerja dari turunan tetrasiklin, di mana adalah senyawa bakteriostatik karena mempunyai sifat pembentuk kelak. Diduga aktivitas antibakterinya ini disebabkan oleh kemampuan untuk menghilangkan ion-ion logam-logam yang penting bagi kehidupan bakteri, seperti ion magnesium. Kemungkinan lain, pembentukan kelat tersebut memudahkan pengangkutan tetrasiklin menuju ke sisi kerjanya. Baik, kita masuk ke penggolongan tetrasiklin. Yang pertama saya akan bahas tetrasiklin alami. Dapat kita lihat strukturnya ada R1, ada R2, dan R3. Jadi gugusnya ini dapat kita ganti-ganti. Jadi kita lihat pada tabelnya banyak obat-obat golongan tetrasiklin alami. Pada oksitetrasiklin dan bromotetrasiklin ini hanya mempunyai satu rantai samping saja. Di sini obat yang paling sering digunakan atau paling populer itu tetrasiklin dan oksitetrasiklin. Oksitetrasiklin ini biasanya digunakan untuk pembuatan salep. Yang kedua ada tetrasiklin semisintetis. Jadi kita lihat pada strukturnya ini ada R1, R2, R3, dan R4. Ini berbeda dengan tetrasiklin yang alami tadi. Dia hanya memiliki 3 rantai samping saja. Contohnya ini ada doksisiklin, minosiklin, dan lain sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir itu protetrasiklin. Ini dia hanya memiliki satu rantai samping saja. Jadi dapat kita lihat pada strukturnya ini rantai sampingnya itu CONHR. Contohnya dapat kita lihat pada tabelnya seperti klomosiklin, limesiklin, dan seterusnya. Jadi sangat jelas sekali perbedaan antara ketiga golongan turunan tetrasiklin tersebut, terletak pada perbedaan rantai samping masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan struktur dan aktivitas turunan tetrasiklin. Nah, pada tetrasiklin ini ada 4 cincin A, cincin B, C, dan D. Di mana cincin D ini harus merupakan cincin aromatik dan cincin A harus tersubstitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya. Untuk cincin B dan C dapat metoleransi perubahan substituen selama sistem ketoenol misalnya C11, C12, 12A tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin fenol D. Yang ketiga, cincin B, C, dan D fenol merupakan sistem ketoenol yang sangat penting dan cincin A harus memiliki sistem ketoenol yang terkonjugasi.
Terkonjugasi maksudnya ini harus rangkap dua karena memang ini hubungannya dengan aktivitas. Yang keempat, secara spesifik, cincin A mengandung trikarbonil, kemudian suatu gugus ketoenol pada posisi C1, 2, dan 3. Struktur kimia penting lainnya untuk aktivitas antibakteri adalah pada gugus amin pada posisi C4 pada cincin A. Tadi penjelasan tentang hubungan struktur dan aktivitas antibiotik. Perlu kita ketahui, mempelajari struktur aktivitas suatu obat dapat membantu dalam memahami mekanisme kerja obat tersebut. Selain itu, ilmu ini sangat berguna dalam membuat atau mendapatkan obat baru. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.